Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menyaksikan satu debat lintas agama, di mana dalam lintas agama itu ada salah satu pemuda Kristen berdiskusi dengan Ustadz Juma. Mereka membahas tentang bagaimana ketuhanan Yesus dan bagaimana apakah Yesus itu yang disalib atau Yudas Iskariot yang disalib. Dalam tanggapan Ustadz Juma terhadap Yesus, apakah dia juru selamat atau bukan? Ternyata pemuda Kristen ini menghantam ya Ustadz Juma dengan data-data yang valid. Dan Ustadz Juma ini tidak menerima, malahan dia marah, bahkan maki-maki itu pemuda Kristen yang menanggapi Ustadz Juma tentang Tuhan Yesus. Nah, seperti apa perdebatan mereka, lebih baik kita menyimak dan mendengarkan bersama berikut ini. Takaran kebenaran itu adalah perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Apakah Amsal itu perintah Tuhan, Bos? Amsal itu perintah Tuhan? Nah. Amsal itu kan adalah tulisan-tulisan Salomo. Udah. Paham ya? Tuhan tuh. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Makanya standar. Jadi Anda ingin mengatakan kitab Amsal itu. Kami Kristen ini percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, silakan aja. Tapi permasalahannya yang Anda sembah itu Yudas. Bukan Paulus. Paulus bisa salah. Yang Anda sembah Yudas. Dengar dulu. Yang Anda sembah itu Yudas. Itu masalahnya. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Yesus atau Yudas ya, Bang Joma ya. Ya. Kita bahas Yesus atau Yudas ya. Oke, begini ceritanya. Ceritanya begini, dengar dulu biar kita sama mengerti. Versi Alkitab, gimana Yesus ceritanya? katakan, sudah nubuatkan, aku nanti akan disalib, aku nanti akan mati. Enggak kan? Oke, nanti aku akan disalib, nanti aku akan mati, nyawaku akan diserahkan untuk pengampunan dosa. Oke, lalu dia disalib. Versi Al-Quran, versi Ilham, siapa yang ngomong? Islam, siapa yang ngomong kayak gitu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Yesus. Kan sebelum disalib dia sering ngomong gitu. Darahku, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Oke, jika cerita itu tidak. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus berkata begitu? Di mana? Di kitab Injil, Bos. Kapan? Kitab Injil, Bos. Kitab Injil. Kitab Injil sudah tidak ada. Tidak ada kitab Injil. Dengar dulu biar ku jelaskan. Bang Juma nanti nggak ngerti kalau nggak mendengarkan penjelasan saya. Kita mendekati ini, udah mendekati. Tapi kenapa di stop? Karena abang nggak mau orang mendengarkan penjelasan saya, begitu. Gitu. Tunggu dulu. Ini tema kita tunggu, sabar dulu. Bahkan dibicarakan itu, bahkan ada saksi, tetapi Muslim tidak percaya. Tetapi cerita versi Al-Quran yang tidak ada dinubuatkan, tiba-tiba aja digantikan orangnya, bahkan tidak disebutkan siapa penggantinya. Yang ini berbeda pendapat dengan yang ini. Yang satu katakan Yudas, yang ini katakan bukan Yudas, tidak disebut namanya. Tetapi itu kalian percaya, yang ceritanya tidak dibangun dengan kuat. Bandingkan aja cerita itu, bandingkan coba. Cerita penyaliban versi. Kamu bisa diam tidak? Atau saya kasih muka kau nanti. Diam dulu, gantian kita. Ini bukan ini satu kalimat aja. Ini bukan jemaat. Ini bukan jemaat orang goblok yang ada di gereja, paham kau? Hah? Udah Bang, ngomong kayak Paulus aja kau ngomong. Kasih kesempatan kepada lawan diskusimu untuk berbicara kalau kau waras. Kau dikasih ruang di sini ngomong, bukan kau mau berkhotbah, ini bukan gereja. Di gereja boleh kau berbodohi orang, tapi di depan semua jangan coba-coba. Ya. Oke, kamu mau nolak Al-Quran, silakan aja kamu menolak Al-Quran. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara menolak Bible? Kamu sudah ngambil kitabnya orang Yahudi, kamu curi, kamu tempel di dalam kitabmu. Ini kitab Yunani, kau tempel kitabnya agama Yahudi begini nih. Kau buat jadi clipping. Sekarang saya tanya sama kamu percaya enggak kitab kamu itu? Kamu percaya enggak? Itu dulu, enggak usah nyerocos lari ke Al-Quran. Al-Quran seperti apapun kebenarannya tetap aja kamu tolak. Sekarang yang saya tanya, kamu terima enggak kitab kau itu? Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kamu terima enggak isinya? Kalau kamu terima, kita dialog. Kalau tidak, kau pergi ke gereja, cebok air 1 sendok. Paham? Saya tanya dulu, kamu terima enggak informasi-informasi dalam kitab yang kamu tenteng itu? Jawab, buka, kau bicara sekarang. Mute-nya Charles itu tadi aku mute. Nah, kenapa di mute? Gitu caranya ya, biar orang nggak dengar saya ya. Ya,
Coba kamu jawab. Kamu terima enggak informasi dari kitab yang kamu pegang itu? Kamu percaya enggak? Kan udah Oke, saya bilang sekarang Bang saya tanya. Cuma. Udah, diam dulu, diam dulu, diam dulu, diam dulu. Saya tanya. Salomo. Saya tanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang benar Iya, agar dibunuh. iya, Kamu percaya itu? Oke. iya, Ulangan 21 nomor 23. iya. Orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak Ya. boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Pertanyaan saya samamu. Siapa yang terkutuk antara Yudas atau Yesus? Yesus yang menanggung kutuk, Bos. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Itu Yesus menanggung kutuk ajaran pagan Roma. Jangan kau campur adukan. Jangan kau Makanya campur gini, adukan. Bang. Halo, Bang. Jangan Makanya gini, Bang. dicampur adukan antara ajaran Bang. Kristen yang berasal dari Barat dengan ajaran Tuhan yang ada di Yahudi. Saya ulang lagi. Oke, Saya ulang. Bang. Sekarang Ulangan membagikan cerita itu, Bang, harus logika, 27, Bang. ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah, ini Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang menerima suap oleh karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Sekarang saya tanya samamu. Siapa yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh di atas tiang salib? Siapa? Yang menerima suap kan Yudas, tapi yang disalibkan Yesus. Bagus. Berarti gepeng kepalamu. Nah, Ulangan 21 nomor 23, yang disalib itu adalah orang yang terkutuk di mata Tuhan. Baca ulangan 21 nomor 23. bukan. Bukan pula, bukan. Itulah kau temannya setan. Kau Nggak usah bantah gitu, itu kamu bantah Bang. firman Tuhan. Dengar. Bang. Ulangan 27 nomor 25. Yesus Yang itu terkutuk rela adalah yang dikutuk, menerima Bang. suap. Enggak ada, itu cerita muncul dari Roma, enggak ada itu. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan Itu semua Yudas. bangsa harus berkata, Yudas kan? Betul kan, Yudas? Yudas kan? Oke, saya tanya sekarang. Ulangan 21 nomor 23. Mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan tidak boleh menajiskan tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yang dikutuk Yesus menanggung kutuk itu disalib. Loh, Bos, kita dari kecil udah menerima ajaran itu bahwa Yesus menanggung kutuk kita. Saya menghargai itu iman Barat, Roma, Yunani, karena menginginkan darah manusia untuk menebus dosa mereka Sekarang kepada gini. Dewa Molok. Oke. Kepada Dewa Molok, saya hargai. Oke, gini. Saya Oke, hargai. aku mengalah. Sekarang permasalahannya ini adalah, Cuma dengar dulu, aku mengalah ini. Nggak usah bahas Roma segala macam lah. Nggak usah bahas Lalu Roma buktinya, segala macam. memang agamamu dari sana, Bung. Agama Dengar Kristen dulu, dari Bang. Roma, bukan dari Yahudi. Sekarang aku Ya, mengalah, silakan. kita berdua aja ini yang berpikir, oke? Berpikir logika. Oke? Ya, Sekarang oke. kita bahas penyalipan itu versi Alkitab dengan versi Al-Quran, mana yang layak dipercaya kebenarannya. Ini dasar pijakannya sudah jelas. Hmm. Kitabmu lebih dulu. Kitabnya Yahudi lebih dulu. Nah. Muncul kitab dari Yunani, tapi itu tidak masuk kategori firman Tuhan. Lalu muncul Nggak, Al-Quran. bahas ceritanya dulu, bahas ceritanya. Tunggu, Gimana tunggu, tunggu. ceritanya? Membangun ceritanya bahwa Yudas yang disalib itu di Al-Quran gimana gitu. Bahkan sejak Al-Quran- lahir, waktu bayi Yesus mengatakan bahwa keselamatan tercurah atasku saat aku lahir, saat aku mati dan dibangkitkan. Nggak ada dibilang dia nanti nggak disalib Celaka. di surga. Ada enggak dia dikatakan celaka? Ada enggak? Ada diceritakan, dan celakalah aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Enggak ada. Kan memang sama, Kesejahteraan, damai sejahtera bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Oke. Damai sejahtera, bukan Ada 3 poin, terkutuk. Bang. Dengar bang, ada 3 poin. Lahir, Ya. mati, dan dinaikkan Ya. ke surga. Yang terjadi apa? Yes. Yang terjadi apa? Lahir, nggak Lahir. mati, nggak Lahir. mati. Mati Belum. nggak ada loh. Belum. Nggak Belum mati. Naik ke Belum. surga gitu. Oh, Matinya nggak begitu. mana gitu? Dia lahir langsung. Lahir, mati. Dengarkan dulu. Dia lahir. mati, dan dinaikkan. Enggak, mati dulu, tompel. Mana ada mati dulu? Dia masih hidup sekarang ini. Makanya Datang Bang, untuk yang dia masih hidup. Kenapa dia nggak mengikuti nubuatnya waktu bayi yang dia katakan lahir, mati, dan dinaikkan ke surga? Ya sekarang abang Dia percaya menga- nggak nubuatnya bagaimana? Coba terangkan dulu sama kita. Nubuatnya waktu dia bayi di gendongan Maria itu bagaimana? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat Oke. aku lahir. Lahir. Pada saat aku diwafatkan dan Mati. pada saat aku dibangkitkan. Oke. Ya. Oke, sekarang Oke. mana dia yang matinya mana? Sekarang sudah berapa sesi yang terjadi terhadap Nabi Isa? Lahir dan dinaikkan loh. Belum. Belum mati dia. Dia terangkat dalam keadaan hidup-hidup. Sekarang masih hidup.
Mazmur 91 nomor 16. Bang, Dengan panjang umur, dengar. Dengan panjang umur. Enggak ada. Oke, sekarang saya tanya. Disebutkan di Sekarang saya tanya samamu. Henok sekarang mati atau hidup? Hidup. Elia sekarang mati atau hidup? Hidup. Apa masalahnya? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, terangkat ke langit. Hidup dia di atas. Nanti di akhir zaman dia turun untuk yang kedua kalinya. Setelah tugasnya selesai menghancurkan Kristen, wafat. Baru wafat. Setelah wafat semuanya dibangkitkan untuk dihakimi. 3 fase kan? 3 fase. Kalau Anda ingin belajar tentang teori ini, baca Matius 4 nomor 6, include dengan Mazmur 91 dari Natan nomor 1 sampai nomor 16. Yesus diangkat ke langit, menonton orang-orang fasik yang menggantikannya di atas tiang salib, disebabkan kemudian dia ditolong oleh Tuhan dengan mengirim malaikat mengangkat Yesus ke langit. Halo Indonesia. Dan Tuhan mengatakan, aku dulu, Bang. Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 91 nomor 16, dengan panjang umur, dengan panjang umur aku kenyangkan engkau dan aku akan memperlihatkan keselamatan kepadamu. Selesai. Apa yang salah dengan Al-Quran? Sekarang kita uji Bible, Perjanjian Baru. Halo Bang Cuma. Sekarang kita uji Al-Quran, sudah jelas tuh. Al-Quran sudah jelas. Kalau Yesus memang dia mau hidupnya, dia lahir, kemudian diangkat ke surga, kemudian nanti turun lagi, mati lagi, baru dinaikkan lagi. Kenapa nubuatnya nggak mengatakan begitu? Dia bilang. Dia mengatakan begitu. Kesejahteraan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Mati belum. Kenapa tidak disebut ini? Kenapa nggak disebut ini yang naik ini? Naik dalam keadaan hidup berarti dia belum mati. Nanti dia mati. Kenapa nggak disebut? Apa? Disebut apa? Di nubuatnya kenapa itu nggak disebut? Disebut apa? Kenapa nubuatnya waktu Apanya yang disebut? Maria itu nggak disebutkan bahwa dia naik dulu gitu loh Bang? Loh, manusia itu semuanya memiliki 3 fase dalam kehidupan. Lahir, mati, bangkit. Nabi Isa belum mati. Itu kejadian sangat Nabi besar. Isa belum Saya mati. bilang, cerita versi Al-Quran itu Nabi Isa belum mati. penyaliban rekayasa versi Al-Quran itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Yang rekayasa itu penyaliban terhadap Tuhan kamu, Yudas. Itu rekayasa. Dengarkan. Dengarkan rekayasanya, dengarkan rekayasanya. Dengarkan rekayasa penyaliban terhadap Yudas. Dengarkan sama saya. Dengarkan penyaliban Yudas. Dengarkan penyaliban Tuhanmu Yudas. Dengarkan penyaliban tipu-tipu versi Kristen. Dengarkan. Penyaliban tipu. Dengarkan saya. Dengarkan. Yang digantung di tiang salib orang terkutuk. 1. Yang digantung di atas tiang salib orang yang menerima suap. Lu tafsir itu Bang, tapi kenyataan yang digantung di tiang salib adalah korban persekongkolan. Yang disalib itu orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama. Yang disalib di tiang, yang digantung di tiang salib adalah hasil kesaksian palsu imam-imam Yahudi dan mahkamah agama. Matius 26 nomor 59. Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8, yang menggantikan kemudian orang yang jujur dan orang benar adalah orang fasik dan pengkhianat. Pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Siapa yang fasik? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Yudas. Bang Juma mau betul-betul bahas nggak sama saya logika kita berpikir? Saya tanya, siapa yang fasik? Siapa berkhianat? Siapa yang makan suap? Siapa yang terkurung di atas tiang salib? Tadi jawab. sudah saya jawab, Bang. Tadi sudah saya jawab. Nggak ada gunanya dijawab terus. Sekarang gini, apa gunanya Yudas disalib? Gunanya apa? Gunanya menggantikan orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23. Bagi manusia apa? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang. Aduh. Itu kita ulangan loh Bang, yang kita bahas Al-Quran dengan Hai, Al-Quran itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa, bercerita tentang kitabnya Yesus, bercerita tentang Daud, bercerita tentang Salomo. Al-Quran mencakup semua itu. Saya juga dinonaktifkan terus. Iya, karena kamu nyerocos tanpa ilmu. Ini waktu sholat saya mau sholat sebentar lagi. Oke? Disalib, apa manfaatnya? Kenapa nggak dinubuatkan bahwa dia akan digantikan? Kenapa mau Sudah ada Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8. Kucluk. Kenapa untuk membenarkan agamamu kau pakai kitab lain?
La haula Kenapa wala kitabmu quwata illa sendiri? billah. La haula wala quwata illa billah. Kitabku mengatakan wa qaulihim, sesungguhnya mereka berkata yang dibunuh adalah Isa Al-Masih putra Maryam, padahal bukan. Bukan Ya, Nabi kenapa Isa yang Isa? dibunuh. Bukan Kenapa Nabi Isa Isa yang dibunuh. dibuatkan, Bang? Bukan Nabi Kenapa Isa Isa yang dibunuh. dibuatkan? Tuyul. Al-Quran datang bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi, kampret. Sekarang Yesus nubuatkan, Bang. Sekarang Yesus sudah katakan bahwa dia akan disalib. Kenapa Otak, Isa tidak bilang ini bahwa nih. dia enggak? Nih, otak ini, otak. Al-Quran datang bukan bercerita nubuatan tentang salib. Al-Quran datang meluruskan cerita-cerita yang dibelokkan oleh pagan Roma Yunani. Dengan kami gitu. Gak ada telinganya orang ini, gak ada Aku telinganya. nih ya. Kamu gak punya Ini telinga dulu ya, Bung? Bung, kamu gak punya telinga ya? Bang, Kamu punya telinga kan? Kamu punya Bang, telinga kan? kalau mau debat itu, izinkan kami yang berbicara gitu supaya jangan kalian aja. Loh, Mikrofon izinkan saya kami. disalahin Kamu terus. siapa? Oke, kita ganti-gantian. 2 menit, boleh? Atau 1 menit? Saya dulu Nanti ya. tanya lagi ulangan, enggak maju-maju. Kalau tanya ulangan lagi enggak Kenapa? maju-maju kita. Kenapa kamu Udah alergi dengan dijawab. kitabnya Yesus? Udah dijawab, Hey, Bang. saudara dengarkan saya. Kristen itu agama yang muncul belakangan. Prosesi penyaliban terjadi dulu, setelah itu muncul Kristen. Atau Oke. kamu ingin mengatakan bahwa Kristen dulu baru penyaliban? Oke. Oke, gini. Saya tanya dulu sama. Oke, gini, Bang. Penyaliban Tanya gini. ini terjadi, Bang, ini terjadi lebih logikanya dulu. gini. Penyaliban Logikanya ini gini. Kalau kamu Yesus kamu turun aja kalau gitu. kenapa Kamu dia turun nggak aja kasih kalau tahu, gitu. Bang? Turun. Biar nggak ketakutan murid-muridnya. Kalau Yesus- Turun. Kalau kamu tidak bisa berdiskusi sehat, kamu ke gereja cium pantatnya Pak Bom Bom. Kau jangan di sini. Kita butuh orang yang berilmu, bukan orang gila yang kita butuhkan di sini. Percuma koar-koar kalau hanya bermodalkan pantat bom-bom. Kita tidak butuh. Yang kita butuhkan di sini adalah Kristen yang mau diwaraskan. Kalau cuma nyerocos, kamu ke gereja cium pantat pendeta. Oke? Pakai ilmu. Naik ke sini tuh pakai ilmu. Kalau cuma nyerocos semua orang bisa. Sakit kepala netizen mendengarkan. Sakit. Oke? Saya tanya, duluan mana cerita daripada tragedi penyaliban dengan munculnya agama Kristen? Duluan mana? Kalau Anda memplesetkan kata Kristen, oh Kristen bukan agama, oke. Duluan mana tragedi penyaliban daripada doktrin Tuhan datang mati di atas tiang salib? Duluan mana? Duluan mana tragedi penyaliban daripada konsep tebus dosa di atas tiang salib? Duluan mana? Duluan tragedi penyaliban. Dengan demikian, berbicara mengenai penyaliban, harus kemudian kita tuntaskan dulu apa penyebabnya, siapa yang memerintahkan penyaliban, apa fungsi penyaliban ini, bagaimana pandangan Tuhan terhadap penyaliban, bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu. Setelah itu rampung, baru pindah ke agama Roma. Ada apa dengan Roma? Kita sambungkanlah dengan tragedi penyaliban ini. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu. Penyaliban ini menurut tuan rumah adalah tragedi kecemburuan orang Yahudi terhadap Yesus. Itu dulu. Setelah kemudian ini berlangsung, tragedi ini ingin dilaksanakan. Contoh, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala bahkan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus disalibkan. 1. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. 2. Ketiga, Matius 27 nomor 18. Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. 3. Keempat, Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. 5. Ulangan 21 nomor 23. Jangan dibiarkan mayatnya orang-orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan untuk menyentuh tanah yang diberikan oleh Elohim kepada Bani Israel. 7. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di Galatia 3, kemudian nomor 13. 8. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Semua data-data ini harus Anda labrak dulu. Baru kemudian Anda bisa memunculkan agama Kristen. Jangan Anda campur adukkan. Karena tidak ada hubungannya penyaliban dengan agama Kristen. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah kota Vatikan. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Tanggapan saya terhadap
Ustadz Juma yang mengolok-olok, memaki-maki saudara-saudara kita Kristen yang dalam perdebatan itu ya. Dikatakan Ustadz Juma bahwa tanya dulu sama pendetamu, ya kan? Harus punya data yang valid. Ya jangan bertele-tele kalau ngomong. Dan Ustadz Juma pun saya lihat tadi dari diskusi itu, dia nggak mau dengarkan dulu penjelasan dari pemuda Kristen itu yang menanggapi dia. Malah dia marah-marah, maki-maki lagi. Saya pikir itu bukan diskusi lagi ya. Malahan diskusi yang benar itu kan harus mendengarkan lah satu dengan yang lain. Nggak mesti harus marah. Kita kan harus mendengarkan gitu loh. Apa yang disampaikan orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan kita menganggap bahwa kita yang paling benar. Hati-hati loh. Orang yang paling benar, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling benar. Firman Tuhan berkata bahwa suatu hari dia akan jatuh. Akar dari kesombongan adalah dosa. Jadi jangan sombong dulu. Merasa benar dan merasa oke. Yang lain nggak ada gunanya gitu kan di mata si Juma ini saya lihat. Si Juma memang saya akui dia sih secara intelektual ya, dia pinter ya. Tetapi kepintarannya itu salah, memaki-maki orang. Ini ya hal yang saya tidak suka sebenarnya sama Ustadz Juma. Ya dalam berdiskusi memang saya akui dia pinter ya kan, memahami pakar ya, pakar untuk menghafal semua ya sejarah-sejarah. Tapi ada satu hal kelemahan dari Juma ini. Dalam berdiskusi dia marah, nggak mau terima tanggapan orang lain. Itu yang salah. Jadi harapan saya untuk kita semua yang berdiskusi, apalagi tentang perbedaan ya. Ya, mari kita menghargai perbedaan itu supaya ada kedamaian, kesejahteraan, supaya kita tentram, ya kan, supaya tidak ada keributan satu dengan yang lain. Itu sih tanggapan saya. Semoga di momen-momen ini kita terus berdamai dan saling mendoakan.